Selamat bertemu kembali. Pembangunan sarana infrastruktur Marilah saat ini kita akan mencoba mengulas suatu quote, suatu falsafah daripada seorang tokoh internasional, yaitu mantan presiden dari Presiden Adidaya, yaitu Presiden Amerika Serikat yang ke-44. Dia adalah Barack Obama. Barack Obama, ya, presiden yang ke-44 Amerika Serikat. Mungkin sudah banyak yang dengar siapa itu Barack Obama. Coba kita ambil datanya sedikit. Barack Obama itu adalah kelahiran tahun 61 di Honolulu. Tahun 61. Dia adalah anak dari seorang bapaknya seorang Afrika, ibunya seorang Amerika. Jadi pada waktu agak gede si Barack Obama itu sempat pernah bilang bahwa ibunya putih seperti susu dan bapaknya hitam seperti arang. Itu candaannya dia. Nah, kelahiran tahun 61, tapi kemudian Barack Obama pada umur sekitar 5 tahun, orang tuanya cerai, orang tua yang Afrika pulang ke Afrika, istilahnya cerai. Terus kemudian ibunya kawin lagi sama seorang dari Indonesia, yaitu Bapak Lolo Sutoro. Nah, Bapak Lolo Sutoro ini ada di Honolulu dalam rangka tugas belajar. Begitu selesai tugas belajar, karena mereka kawin, terus diajaklah si Obama kecil ini ke Jakarta, karena Bapak Sutoro ini tinggal di Jakarta. Awalnya dia tinggal di jalan di Tebet, Tebet apa namanya itu, di Menteng Dalam, Menteng Tebet. Terus kemudian sekitar tahun 70-an dia pindah lagi ke Menteng Pusat dan sekolah, Obamanya sekolah di sekolah Katolik Saint Franciscus. Nah, di sana dia sempat sekolah dari umur 6 tahun sampai umur 10 tahun. Itu cerita Barack Obama kecil. Terus kemudian pada tahun 71 Barack Obama pindah lagi ke Honolulu, tinggal bersama kakeknya di Honolulu. Nah, perjuangannya dia, Barack Obama ini sekalian pindah ke Amerika, dia menjadi dosen ilmu hukum. Memang luar biasa dia, dari dosen terus sempat menjadi senat. Pergerakannya dia di Amerika itu sudah cukup besar sekali. Artinya pergerakan dia itu diakui oleh kawan-kawan terutama yang berkulit hitam. Nah, terus akhirnya dia sempat menjadi presiden yang pertama kali dilantik tahun 2009. Dilantik menjadi presiden Amerika Serikat yang pertama. Terus kemudian untuk tahap kedua dilantik lagi pada tahun 2003 menjadi presiden yang kedua, periode kedua. Nah, itulah riwayat daripada Barack Obama sampai menjadi presiden, karena luar biasa prestasinya dia sampai bisa menjadi presiden. Yang kita cari di sini adalah quote-nya, falsafah hidupnya Barack Obama. Seperti apakah falsafah hidup Barack Obama yang kita perlu contoh atau kita terapkan di negara kita di Indonesia, apakah bisa apa tidak? Yang sebenarnya dia juga sedikit ada bau Indonesianya, karena 5 tahun sekolah di Jakarta, di Tebet, di sekolah Katolik Saint Franciscus. Pada kunjungannya kemarin dulu dia pernah bilang bahwa saya pernah tinggal di Jakarta. Dia menyebut nama bakso, sate, semua hafal dia itu kata-katanya itu. Nah, sekarang coba kita ambil quote-nya, falsafah hidupnya, moto hidupnya. Coba kita terapkan, bisa nggak kita menerapkan? Salah satu moto hidupnya yang sempat saya contek di sana itu adalah perubahan datangnya dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Perubahan maksudnya itu perubahan hidup. Kalau kita ingin merubah hidup kita,
ya harus kita sendiri. Tidak mungkin orang lain yang merubah hidup kita. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau perubahan hidup itu harus datang dari diri sendiri, berarti diri sendirilah yang punya ide, punya kreatif untuk merubah hidup kita sendiri. Kalau tidak mungkin orang lain bisa membuat perubahan hidup kita, terutama ke arah yang lebih baik. Nah, kita coba bahas ini. Tentunya kita semua harus memakai sebuah contoh. Nah, saya coba memakai sebuah contoh dalam menguraikan ini. Contoh ini saya tahu betul, artinya boleh dibilang sebagai saksi daripada contoh ini. Jadi hubungannya, perubahan itu datangnya dari kita sendiri. Perubahan hidup bisa datang dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, saya ambilkan contoh seorang, saya sebutnya namanya dari Bali ini, tetangga kampung saya. Dia namanya Ketut Swastika. Tetangga kampung saya di sebelah jalan raya, kampungnya dia di sebelah utara jalan raya. Nah, menuju kota tempat lahiran saya itu adalah di Kota Tabanan. Itu 3 kilo. Ya, 3 kilo. Nah, sekarang saya ketemu dia, saya kenal dia pada waktu sekolah, sama-sama sekolah tingkat SLTA, tetapi namanya waktu dulu itu SMEA. Kalau sekarang mungkin SMTK, kalau salah sekolah kejuruan. Nah, kalau dulu SMEA, sekolah menengah ekonomi atas. Mengapa memilih sekolah itu? Karena dia juga termasuk orang yang tidak berada, maunya begitu selesai sekolah biar bisa kerja. Kalau cari SMA, orang bilang katanya harus melanjutkan ke universitas. Bayangin tahun sekitar tahun 62 itu, keadaan sulit sekali. Sulit untuk masuk SMA aja sudah sulit itu. Apalagi sampai masuk ke universitas. Luar biasa itu. Nah, itu saya kenal sama dia itu karena sama-sama sekolah di SMEA. Saya sekolah ke SMEA di Tabanan itu, dari rumah saya kira-kira ya ambillah 200 meter tambah 3 kilo. Jadi 3 kilo 2 meter. 200 meter. 200 meter. Nah, terus dia dari sebelah utara, tetangga sebelah utara itu, dari jalan raya menuju rumahnya dia itu 2 kilo. Dan 2 kilo itu bukan jalan ini, jalan gede, jalan setapak. Jalannya di pinggir sawah, di pinggir-pinggir sawah itu, di pinggir saluran yang melalui sawah, melalui kebun, pinggir sungai. Nah, itulah jalannya selama 2 kilo, sepanjang 2 kilo. Dari rumahnya sampai ke jalan raya 2 kilo. Kalau saya dari rumah 200, ketemu kita di jalan, terus sama-sama jalan kaki. Itu sekitar tahun 1962. Jalan kaki sepanjang 3 kilo. Nah, bisa dibayangin seperti apa itu. Kalau anak sekarang tidak mungkin lah itu. Tapi zaman dulu itu, karena kita punya kemauan mungkin, ya rasanya tidak terlalu berat tapi tidak terlalu berat. Kita anggap itu sebagai kewajiban kita. Dikasih sekolah aja oleh orang tua udah senang, apalagi jalan cuma sebegitu. Jadi kita punya prinsip rupanya sama. Pada tua mau ngomong, kenapa kamu jauh sekali sekolahnya, kok cari sekolah lain, SMA apa mungkin yang lebih dekat di sana. Terus jawabannya dia apa? Saya kepingin mencari sekolah yang cepat kerja. Ya, kita carilah SMEA ini. Dan yang kedua, saya ingin tidak hidup di kampung lagi kalau bisa. Saya ingin nanti kalau dewasa rumah tangga hidupnya di kota. Karena kita tahu di desa itu keadaannya sulit sekali, paling-paling jadi petani atau jadi pedagang kecil-kecilan. Nah, begitu keadaan zaman dulu tahun 62. Kalau sekarang di kampung itu malah melebihi dari kota. Apapun ada, ATM saja ada.
mall juga ada, sama saja, tidak ada beda dengan di kota. Cuma pada waktu itu, jauh sekali, sangat beda, jauh sekali. Nah, itu alasannya dia. Nah, singkat cerita, tamat SLTA 3 tahun, jadi 62 tamat 3, 62, 63, 64, 65, 65 tamat pada waktu G30S itu. Wah, itu sedang kacau-kacaunya. Pembukaan lapangan kerja tidak ada sama sekali, kantor-kantor tidak ada menerima pegawai. Wah, sulit kerja. Akhirnya apa? Akhirnya ya asal-asalan aja kerjanya. Ya, saya dapat kerja di bank pasar kecil-kecil sekali, terus dianya ketutnya itu kerja di belum dapat kerja, terus karena waktu itu sudah ada turis-turis datang ke Bali, jadi pedagang acung istilahnya. Pedagang acung itu istilahnya gini, kita pinjem patung sama toko patung, terus kita jual, terus dapat persentase, jual kepada bule-bule. Nah, karena hubungannya dia sama bule-bule, dia makin lama makin pintar bahasa Inggrisnya. Yang tadi bahasa Tarsanan, akhirnya dia pintar bahasa Inggris. Saya kerjanya di bank pasar ya, saya ngambil duit pedagang, tabungan pedagang, kreditnya pedagang, segala macamnya. Hubungannya saya cuma sama orang di pasar. Akhirnya dia sukses, akhirnya bisa menjadi guide karena dia bahasa Inggrisnya pintar. Nah, bisa jadi guide. Kalau saya ya sudahlah, soal saya lain lagi ceritanya. Nah, terus itu artinya dia melanjutkan idenya dia, cita-cita dia supaya bisa hidup di kota. Akhirnya dia bisa menjadi guide. Dengan menjadi guide itu waktu itu masih baik, posisi guide itu bisa sampai dewasa dia bisa punya rumah dan punya usaha, punya kendaraan. Lama-lama sudah bisa mempunyai dia, artinya usaha bisa sendiri. Nah, makin lama lagi sukses dia menjadi guide, akhirnya dia bisa membeli tanah dan membangun beberapa kapling untuk dibikin villa. Akhirnya dia menjadi bisnis villa dan sempat menjadi anggota DPR karena dia aktif di PDIP, sempat menjadi anggota DPR selama 1 periode DPR provinsi. Setelah berakhir jadi DPR masa kerjanya, terus kemudian kembali jadi pembisnis. Ya, sekarang dia jadi pembisnis ya lumayan luar biasa, bukan lumayan. Punya restoran, punya villa, disewa-sewakan. Dia tutup dengan duduk aja di rumah sama istrinya, anak-anak sudah kerja, gede-gede, tenang, jadi masuk terus dananya. Jadi tidak begitu sulit dia kerja sekarang. Jadi cita-citanya dia itu bisa tercapai sesuai dengan cita-citanya dia waktu masih muda. Jadi betul apa yang dibilang oleh Barack Obama, kamu kalau ingin berubah harus merubah dirimu sendiri, tidak mungkin orang lain merubah dirimu. Nah, itu telah contohnya bahwa si Ketut ini dia merubah dirinya sendiri dengan cita-citanya itu. Dia bekerja tekun dia bekerja sampai tercapai. Dia nikah, tinggal di kota, punya rumah, punya usaha, dan anak-anaknya semua kumpul di kota sekarang. Ya, sekali-sekali saja dia pulang kampung kalau ada acara adat. Nah, demikianlah kisah daripada Ketutnya Obama bisa dipraktekkan di Bali atau Indonesia pada umumnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi besok pagi. Wilayah tersebut sengaja dibangun di atas permukaan laut yang bertujuan untuk menghindari bencana alam yang sering terjadi. Proses pembangunan